Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kajian Facebook yang sangat saya cintai, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, agar supaya tidak menumpuk pada waktu kajian, akan saya bacakan langsung saja ya. Ini yang pertama, ada pertanyaan di sini. Bagaimana hukumnya memberi uang pada pengamen, ya, pengamen yang suka ada di rumah-rumah, kampung-kampung itu, di kota atau di dalam di dalam bis transportasi umum itu ya, biasanya kereta juga yang kelas ekonomi biasanya itu ya. Baik, hukum anunya ya, memberinya. Jadi di sini singkat saja ini, kalau dalam ibarat-ibarat kitab itu banyak sekali. Intinya, seingat saya itu ya, dalam masalah memberikan sesuatu, terutama bagi pengamen ini, itu ada tergantung kondisinya. Itu bisa saja itu tidak boleh. Hukumnya tidak boleh ya. Kalau tidak boleh ya, ini hukumnya haram. Apabila ada dugaan kuat, ya. Apabila ada dugaan kuat, ya, ada zon yang qawi gitulah. Dugaan kuat bahwasanya pengamen tersebut akan menggunakannya dalam hal-hal maksiat. Ya, ini bukan hanya pada pengamen saja ya. Ini secara umum hukumnya itu ya. Memberi kepada seseorang itu apabila kita itu ada zon yang qawi, dugaan yang kuat. Dugaan yang kuat ini ya tergantung situasinya di situ. Ya, misalnya ya, mohon maaf ini, misalnya si pengamen ini memang sudah makruf di situ, sudah tahu semua di situ bahwasanya dia ini pemakai narkoba. Ya, bukan ke situ saja ya, meskipun sama temannya, ke anaknya, ke siapapun ya nggak boleh. Kalau memang sudah jelas-jelas dia mau pergi ke tempat maksiat, minta uang. Ya, bukan hanya pengamen di sini. Siapapun itu ya nggak boleh. Ya, haram. Ya. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, itu boleh hukumnya, tapi yang menerima itu haram. Ya kan? Ini unik begini ya. Memberikannya itu boleh, nggak apa-apa, tapi yang menerima haram. Itu. Ini bukan hanya pada pengamen itu. Apa ini? Apabila si pengamen itu mengancam atau dia akan mengganggu ketenangan. Misalnya dia ngamen di rumahnya seseorang, sudah dapat 1 jam dia ngamen, nggak ngasih kan? Emang kewajiban bagi si yang punya rumah apa? Ada kewajiban untuk ngasih duit? Enggak kan? Dia sudah 1 jam, setengah jam di situ, akhirnya ngamuk-ngamuk. Kalau saya nggak dikasih uang, akan saya banting rumahnya kamu ini. Atau dia ada di dalam bis, misalnya jangan ngancam-ngancam ke supirnya begini. Itu boleh ngasih untuk keselamatan, tapi yang ngambilnya itu haram. Tuh ya. Ini persis hukum seperti ini sama dengan ini ya, nyogok itulah, suap. Menyuap, menyogok di mana saja apabila yang menyogok ini ya, yang mensuap ini untuk menuntut hak itu boleh. Misalnya begini ya, misalnya ada seseorang itu nggak salah, tiba-tiba dia dijadikan kambing hitam sehingga dia diancam di pengadilan untuk masuk penjara. Ini kan nggak salah, cuman korban kan, dijadikan korban kambing hitam. Maka dia itu misalnya sudah diketok, kamu dihukum 1 tahun penjara. Lu apa salah saya? Kamu ini membunuh, mana buktinya? Nggak ada. Kamu mencuri, nggak ada. Cuman dibikin-bikin kan begitu, dibikin-bikin sehingga ini jadi kambing hitam. Lah ini karena sudah
menjadi korban dihukum 1 tahun padahal dia nggak salah, itu kan? Maka ini boleh itu untuk mensuap siapa yang di situ ya, menyogok itu agar dia dibebaskan itu. Ini kan nyamannya nyogok namanya itu kan. Boleh karena itu menuntut hak, dia nggak salah. Cuman nggak bisa bebas kan. Kalau memang bebas, dia itu harus bayar. Ini membayarnya itu boleh, tapi yang menerima suapan itu, menerima sogokan itu yang haram. Ya. Atau misalnya begini ya. Dalam lembaga pendidikan juga bisa terjadi kayak gini. Contohnya, misalnya ada seseorang yang cerdas luar biasa. Cerdas luar biasa, memang semenjak dia TK, SD, SMP, SMK, SMA begitu ya. Itu selalu juara misalnya. Meskipun tidak juara, cuman prestasinya sangat bagus sekali. Ketika dia mau masuk ke suatu universitas, sebenarnya kalau dia mengikuti tes itu lulus karena memang cerdas. Tapi rupa-rupanya di kampus ini itu ada semacam apa ya, undang-undang tidak tertulis ya, undang-undang gelap, bahwasanya meskipun ini lulus secara apa namanya itu ujian tulis misalnya begitu ya, lulus sebenarnya tapi harus bayar gitu loh. Di sini maksudnya begini ya, ada suatu kampus misalnya universitas misalnya ya, di sini nggak mau masuk ke sini ini nggak bisa mengandalkan kecerdasan, nggak bisa mengandalkan apa namanya nilai dari sekolah-sekolah sebelumnya. Meskipun ini cerdas bahkan jenius, tapi nggak bisa bayar 1 M ya nggak bisa. Lah ini bayar 1 M itu boleh, ya karena memang ini pantas untuk masuk di kampus ini karena memang orangnya pinter. Cuman karena terpaksa kalau pengennya sekolah di sini karena favorit. Sebenarnya kalau saya tes secara biasa lulus, nggak usah 1 M. Cuman sudah ada aturan nggak resmi di situ, mau masuk situ, mau pinter, mau bodoh, goblok kayak apa, penting bayar 1 M bisa masuk. Boleh nyogok, tapi yang nerima 1 M-nya ini haram. Tuh. Yang nggak boleh itu apabila nyogok itu dia nggak berhak. Tuh, misalnya orangnya goblok, ini dari SD sampai SMP sampai SMK ini nyogok melulu itu biar diluluskan. Ketika masuk ke universitas atau apa namanya kampus gitu ya, dia juga nyogok juga. Lah ini namanya yang nyogok haram, yang nerima sogok haram semua. Atau itu memang orang salah, dia mencuri, kemudian dihukum 1 tahun, nyogok, ini nggak boleh. Suap seperti itu nggak boleh. Ya, yang memberi haram, yang menerima juga haram. Itu juga bisa berlaku kepada seperti tadi tuh, seperti pengamen itu. Kalau dia itu dalam rangka karena diintimidasi, diancam dan lain sebagainya, kalau kamu saya sudah nyanyi di sini 1/2 jam, mana nggak dikasih, kalau enggak kamu saya bunuh, saya pukul, nggak apa-apa ini ngasih demi keamanan, tapi yang nerima itu haram. Yang haram betul itu. Kemudian satu lagi itu halal, nah halal semua, boleh semua. Ini ya, ini mungkin begini, bagi para pengamen-pengamen dan yang memberi boleh dengan catatan kayak gini, memberinya boleh apabila ada zon qawi, ada dugaan yang kuat bahwasanya nanti saya kasih uang ini memang digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan, halal, bukan maksiat lah, untuk makan, minum dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan tidak ada ancaman. Itu boleh seperti itu ya. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.